Shalom saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Saya Astrid Emlyn Kohar, biasa dipanggil dengan nama Astrid. Saya berusia 22 tahun. Saya akan bersaksi tentang betapa besarnya kasih karunia Tuhan, anugerah Dia untuk hidup saya. Kesaksian saya bermula ketika saya masih kecil, kala itu mungkin masih di bangku sekolah dasar. Ketika itu saya ingin sekali bergabung dalam salah satu sekolah yang bisa dikatakan salah satu sekolah Katolik terbaik di Indonesia. Selama 3 tahun kami tidak berhenti berdoa agar anak saya bisa masuk SMP yang terbaik yang kami inginkan. Ketika pengumuman penerimaan siswa SMP, saya harus menghadapi suatu kabar di mana doa saya tidak dikabulkan. Pada akhirnya saya masuk ke sekolah yang tidak pernah saya dambakan sebelumnya, tidak pernah saya cita-citakan. Dan doa saya dari siang dan malam hanya untuk ingin masuk ke sekolah tersebut. Saya belajar dengan sangat giat, sangat disiplin. Ketika anak-anak lain sedang bermain, sedang tidur siang, saya di rumah mengerjakan PR, saya ikut kursus hanya untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Kala itu saya sempat kecewa. Saya juga kecewa sebagai ibu, saya menangis, Tuhan, saya ini udah doa ini. Kenapa Tuhan, kok hasilnya dia tidak masuk di situ? Untuk beberapa tahun selanjutnya, saya agak terpukul dan saya sempat menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Saya ingin masuk sekolah tersebut. Doa saya doa yang baik Tuhan. Saya bukan doa hal yang buruk. Saya ini masih kecil Tuhan. Apakah Engkau tidak lihat seorang anak kecil beserta keluarganya membangun suatu mesbah keluarga dari pagi hingga malam hari hanya untuk masuk satu sekolah yang bisa dikatakan sekolah terbaik di negeri ini. Dari SMP 1 menjadi SMP 2, dia juga masih bertanya sama saya, "Mah, kenapa sih kok saya nggak bisa masuk yang situ? Sekalipun saya di SMP ini juga saya juara kelas loh. Kenapa ya Mas saya nggak bisa masuk di situ?" Saya hanya cerita, mungkin Tuhan punya rencana kali yang indah, yang mungkin saat ini kita nggak mengerti. Kenapa ya begitu? Tapi akhirnya saya pikir saya tidak boleh menyalahkan terus-menerus Tuhan. Saya tidak boleh hidup dalam penyesalan. Saya ceritakan perjalanan hidup Mama, lihat Mama suruh Papa pergi, tidak bisa tinggal dengan kita yang mau harus lakukan kompromi dosa. Tapi kita diberkati, kita dipelihara, kita tidak kekurangan. Berarti kita serahkan saja ke Tuhan. Jangan kita marah, jangan kita bersungut-sungut dengan keadaan ini. Ayo kita melangkah. Akhirnya kita berdoa. Setelah SMP saya melanjutkan di pendidikan selanjutnya itu di SMA. Dan saya berpikir untuk kembali mendaftar di sekolah tersebut. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan saya masuk di SMP tersebut, tapi mungkin Tuhan memberikan rencana yang lebih indah lagi, yaitu di SMA tersebut. Lalu akhirnya tetap saya kembali berdoa, saya belajar dengan giat, hingga akhirnya saya menjadi juara umum. Kemudian ketika saya mengutarakan keinginan saya pada Tuhan, Tuhan ini saya mau daftar di SMA ini, biarlah Tuhan tuntun, biarlah Tuhan kalau memang ini kehendak-Mu saya dapat diterima di sana. Jadi kita sudah percaya diri, oh pasti diterima ini. Ternyata dalam perjalanan waktu terjadilah banjir besar 2007. Pada hari itu hari Sabtu harus anak saya pergi untuk ikut ujian. Alhasil, ya pada akhirnya saya kembali lagi harus menelan yang mungkin orang katakan pil pahit sementara. Dan saya harus kembali bersekolah di sekolah yang menjadi pilihan kedua saya. Yang mana saya tidak pernah doakan, yang mana saya juga tidak pernah cita-citakan, yang mana saya juga tidak pernah dambakan sebelumnya. Akhirnya ya sudah, kita pilihannya di SMA yang tadinya kita anggap cadangan itu. Dia diterima di SMA itu yang terbaik. Ternyata se-Asia. Ketika di SMA, kemudian saya berkata pada Tuhan, Tuhan, mungkin saat ini saya berada dalam posisi yang tidak pernah saya dambakan sebelumnya. Saya dalam posisi yang tidak pernah saya cita-citakan. Tetapi Tuhan, saya tahu bahwa ketika hari ini Tuhan menempatkan saya di SMA ini merupakan rencana Tuhan yang indah. Saya bilang kita andalkan Tuhan, jangan takut. Tuhan punya rencana buat kamu. Kalau SMP kamu mau masuk yang itu tidak bisa, Tuhan kasih yang ini. Dan ternyata SMA ini yang terbaik se-Asia. Jadi pasti Tuhan punya rencana buat kamu, jangan takut. Saya percaya, saya berjalan dengan iman, saya melupakan segala penyesalan saya melupakan segala kekecewaan saya. Dan seperti kata Paulus, saya terus berlari dalam perlombaan ini menuju garis finish terakhir. Kita bilang Tuhan, sekarang kita pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. 2010 anakku akan lulus SMA 3. Beri dia universitas terbaik di Indonesia. Salah satu impian dari banyak orang adalah tentu saja masuk ke dalam universitas terbaik di negeri ini.
Dan ketika itu saya juga memiliki mimpi yang sama. Saya kemudian mendaftar di berbagai universitas dan akhirnya saya bersyukur saya diterima di salah satu universitas terbaik di negeri ini, yaitu Universitas Gadjah Mada. Saya juga bersyukur bahwa Tuhan memberi saya hadiah di mana saya berhasil memenangkan juara 1 dari kompetisi hukum bisnis nasional di Indonesia. Kemudian saya berdoa, ya Tuhan, Engkau telah memberikan kepadaku segalanya. Kini aku sadar bahwa ketika itu Engkau tidak mengizinkan aku masuk ke SMA atau SMP yang sangat kudambakan, karena Engkau telah memiliki jalan yang lebih luar biasa buat aku, yaitu masuk di UGM dan meraih prestasi yang lebih banyak lagi. Ya Tuhan Yesus, alangkah indahnya Tuhan ketika Engkau telah memberikan aku tempat duduk di salah satu universitas terbaik di negeri ini. Alangkah indahnya ketika Engkau memberikan kepadaku salah satu universitas terbaik di dunia. Ketika saya mengutarakan perkataan pemikiran saya kepada beberapa orang, ada komentar positif, tetapi juga ada respons negatif. Ada beberapa orang di antaranya yang menyatakan pada saya, jangan kamu bercita-cita melebihi kemampuanmu. Jangan kamu bercita-cita melebihi kapasitasmu. Kamu jangan bercita-cita lebih tinggi. 2012 saya kirimkan anak saya ke Cambridge University, ada summer course untuk law. Kebetulan anak saya buka di internet. Anak saya buka, dia lihat, "Mah, saya mau belajar." Jadi saya bilang, "Bagus kalau kamu sudah pilih, kamu mau berangkat ke sana," dan dia apply sendiri. Saya bilang, "Kamu pergi ke sana, kamu urus sendiri." Dan saya bilang ke anak saya, "Kamu harus berani pergi sendiri. Sekalipun kamu tidak pernah pergi ke London ataupun Cambridge." Ketika di Cambridge, saya hanya berdoa dan saya mengimani dan saya mengatakan, "Tuhan Yesus, aku percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada satu bangku yang telah Kau sediakan buat Astrid Emlyn Kohar, orang Indonesia di University of Cambridge." Kita hanya berdoa sederhana, "Tuhan, Engkau yang katakan firman-Mu bahwa Engkau akan menyertai setiap anak-anak yang Kau percaya sampai akhir zaman. Jadi aku serahkan anakku dalam tangan Tuhan. Aku tidak bisa mengawasi dia 24 jam. Hanya Tuhan yang menjaga dan memelihara." Satu hal yang saya pegang adalah saya anak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membuat bumi ini dan segala isinya, yang membuat alam semesta. Masakan saya ingin membatasi Tuhan? Masakan saya ingin membatasi kekuatan Tuhan dengan berdoa hal-hal yang kecil-kecil saja? Oleh sebab itu saya beranikan diri saya untuk berdoa hal-hal yang besar. Dan setelah itu ketika saya kembali lagi di Universitas Gadjah Mada, saya juga mendapatkan kesempatan dari Pak Joshua Tumakaka untuk bersaksi di hadapan teman-teman saya dari Universitas Gadjah Mada tentang penerimaan saya di Cambridge. Ketika saya mengatakan ya, saya akan bersaksi, saat itu saya masih belum tahu kapan pengumumannya akan keluar. Dan saat itu saya juga masih belum tahu bagaimana pengumumannya. Apakah saya akan diterima atau saya tidak akan diterima, sama seperti penolakan yang saya alami ketika saya mendaftar di SMP dan juga di SMA. Semua karena kita berjalan dengan iman. Kita angkat tubuh dan darah Yesus. Bahkan pada saat kami pergi ke Cambridge, kami hanya melangkah, "Tuhan, suatu hari tempat yang kuinjak ini menjadi berkat buat anak-anakku." Dan itu terjadi. Hal yang berbeda terjadi dalam hidup saya, di mana saya lebih rileks. Saya lebih mempercayakan semuanya pada Tuhan. Saya tetap berdoa, tetapi setelah berdoa, saya tidak lagi khawatir, saya tidak lagi takut. Dan oleh sebab itu, ketika Pak Joshua menawarkan kesempatan bagi saya untuk bersaksi, saya langsung mengatakan ya. Karena saya tahu, apapun hasilnya, Tuhan Yesus Kristus tidak akan mempermalukan anak-anak yang bersandar padanya. Oleh sebab itu, saya pada akhirnya naik ke podium dan saya bersaksi di hadapan para dosen dan juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Gadjah Mada bahwa saya telah diterima di University of Cambridge. Padahal kala itu saya sama sekali belum mendapatkan pengumuman dari University of Cambridge apakah saya akan diterima atau saya tidak diterima. Tetapi dengan mengutip Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saya tetap berjalan dalam iman dan saya percaya bahwa di dalam nama Yesus hasil baik, kabar gembira saya akan dapatkan dari University of Cambridge. Dan setelah itu tanpa saya duga sama sekali, persis 1 jam setelah saya menyelesaikan kesaksian saya di hadapan para dosen dan juga mahasiswa-mahasiswa, saya mendapatkan kabar gembira, kabar yang saya imani, yaitu saya merupakan salah satu, bahkan satu-satunya mahasiswa Indonesia yang berhasil diterima di universitas terbaik di dunia. Kami tidak mau pikirkan apakah diterima atau tidak. Tuhan, beri kami damai. Jangan kami pikirkan. Jangan kami mau melebihi dari Tuhan. Apa yang sudah kami doa, kami serahkan kepada Tuhan. Kami tidak mau pikirkan lagi Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam hal apapun yang kita lakukan. Dalam cita-cita kita, dalam suatu impian kita.
Banyak orang yang mungkin tidak suka ketika kita bercita-cita tinggi. Banyak orang yang tidak senang melihat kita ketika kita memiliki suatu impian yang besar. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan bahwa kejar cita-cita itu. Punyalah cita-cita yang tinggi, karena kita punya Tuhan yang besar. Jangan pernah membatasi Tuhan Yesus Kristus, pencipta alam semesta langit dan bumi, dengan doa-doa kita yang kecil. Justru karena kita tahu bahwa kita adalah anak raja di atas segala raja, bahwa kasih karunia yang Dia berikan kepada kita begitu besar, kita harus berani berdoa akan hal-hal yang besar.